Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Saya Debbie Gustia Fatma bersama rekan saya Asya Afra melaporkan langsung tepatnya di Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas. Hari ini mahasiswa dari berbagai fakultas menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk respon mereka terhadap tindakan internal kampus yang dinilai tidak menjawab keresahan mereka. Pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, masa aksi mulai bergerak menuju gedung rektorat untuk menyuarakan berbagai tuntutan mereka. Aspirasi yang disampaikan mencakup ketidakjelasan sejumlah kebijakan kampus, persoalan terkait keamanan lingkungan, serta dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Namun hingga aksi berakhir pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, tidak ada satupun perwakilan dari pihak rektorat atau pejabat universitas yang hadir untuk menemui atau memberikan tanggapan kepada para mahasiswa. Baik, saat ini saya sedang bersama salah satu massa aksi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Bang, mungkin boleh perkenalan dirinya dulu dan jabatannya, Bang. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Kurnia Moses, biasa dipanggil Moses, dan di sini saya sebagai massa aksi dari perwakilan BEM KM FKM UNAN. Baik, Bang, alasan Abang ikut aksi ini apa, Bang? Nah, dari teman-teman semua mungkin udah tahu ya betapa bobroknya Universitas Andalas. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal bagi mahasiswa. Seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, yang pertama itu adalah pendanaan wakaf yang diminta dari pihak rektorat itu turunkan kepada mahasiswa. Jadi rektor ini ingin meminta dana wakaf kepada mahasiswa, tetapi di sana tercatat bahwasannya ada minimal 100.000. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, kalau sebenarnya wakaf ini kan sifatnya ibadah, dan ibadah itu sifatnya juga keikhlasan gitu. Kemudian juga ada banyak sekali kasus-kasus kehilangan motor, kehilangan helm, padahal Universitas Andalas sendiri sudah memiliki satpam gitu teman-teman semuanya. Kemudian dari Universitas Andalas sendiri juga kemarin Bapak Rektor mengatakan bahwasanya efisiensi anggaran itu tidak berpengaruh kepada dana-dana operasional dari Ormawa tersebut. Tapi apa yang bisa kita lihat, dana-dana tersebut juga sangat berpengaruh kepada dana-dana Ormawa tersebut. Bisa mungkin dilihat dari Bakti Unan mungkin bisa terdampak di situ, dan kepada bakti fakultas-fakultas lainnya juga akan terdampak di sana. Dan mungkin untuk beberapa hal lainnya itu seperti kampus-kampus yang tidak diperhatikan, seperti di kampus Damas Raya, di kampus Payakumbuh, itu fasilitas yang diberikan itu tidak sama seperti yang ada di kampus Limawani sendiri. Padahal UKT yang diberikan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana itu sama dan setara dengan yang namanya kampus Limawani sendiri. Mungkin itu alasan untuk ikut aksi, untuk untuk unjuk rasa, karena kita sama-sama satu rasa, satu perasaan juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang dirugikan. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk mengikuti aksi tersebut. Nah, untuk harapan dari aksi ini gimana, Bang? Dari Abang? Mungkin untuk harapannya dari pihak UNAN juga harusnya lebih memberikan keamanan bagi mahasiswa. Semoga dari kedepannya nanti dari pihak Universitas Andalas bisa benar-benar kampus kita ini terjaga, bisa aman. Belum lagi kemarin udah sebulan lalu mungkin ya, itu ada yang namanya pembegalan malam-malam di Universitas Andalas pada masyarakat sekitar yang mungkin masuk di area Universitas Andalas, dan kemarin itu juga ada pemalakan gitu di malam hari. Kemudian juga kemarin itu ada yang namanya kasus terkait dana korupsi. Itu di tahun lalu kita udah aksi juga di PNP Pengadilan Negeri Padang, tapi sampai saat ini tidak ada transparansi dari kasus tersebut, dan mungkin untuk harapannya kasus tersebut bisa ada transparansi dan lebih jelas lagi terkait kasus korupsi tersebut. Kemudian juga mungkin dari Universitas Andalas lebih memperhatikan lagi kebijakan-kebijakan yang ada, seperti wakaf yang tadi diberikan kebijakan wakaf yang dimaksud tadi itu meminimalkan 100.000, padahal seharusnya wakaf itu kan sifatnya ibadah dan harus ikhlas gitu. Mungkin itu untuk harapan kepada Universitas Andalas, semoga lebih baik lagi, dan itu saja, cukup sekian. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah mau meluangkan waktunya. Kita izin untuk pernyataan sikap. Baik, saat ini saya sedang bersama Menteri Kebijakan Kampus. Boleh, Bang, dari Abang perkenalan dirinya dulu, Bang? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian Oktasyabani, Menteri Kebijakan Kampus BEM KM UNAN di tahun 2025.
Baik, langsung aja nih Bang, apa alasan yang mendasari aksi ini dilakukan sih Bang? Oke, baik untuk landasannya sendiri karena kita melihat banyaknya carut-marut ataupun permasalahan di Universitas Andalas selama 4 bulan di tahun 2025 ini. Mulai dari minimnya transparansi dari kebijakan sumbangan wajib, tidak adanya langkah konkret dari dari pimpinan untuk menyelesaikan kasus korupsi dana kemahasiswaan, lalu tidak lupa tentang keamanan dan kenyamanan kampus yang patut kita pertanyakan, serta minimnya transparansi ataupun sosialisasi terkait efisiensi anggaran yang telah terjadi di Universitas Andalas dan banyak lainnya. Dari aksi yang telah dilakukan ini Bang, apakah ada harapan yang ingin dihasilkan gitu Bang? Oke, baik, harapan kami sebenarnya adalah dari pimpinan sendiri menemui masa aksi, mendengarkan keluhan kita dan merasakan aspirasi-aspirasi yang ada di Universitas Andalas. Akan tapi tidak adanya dari pimpinan ataupun jajaran menemui masa aksi, maka kami cukup kecewa dan mengecam akan ketidakhadiran dari pimpinan itu sendiri. Apakah dari aksi yang telah dilakukan ini Bang sudah ada hasil yang keluar Bang? Untuk sekarang hasil yang kita suarakan sampai saat ini belum ada didengar. Maka tunggu saja dari pimpinan, kami akan menghijaukan kembali lagi rektorat jikalau tidak ada itikat baik dalam menjawab tuntutan ataupun keresahan dari kami semua. Ketidakhadiran pihak rektorat dianggap sebagai cerminan dari lemahnya kepedulian terhadap keresahan dan tuntutan mahasiswa. Di akhir aksi, Menteri Kebijakan Kampus Ardian Okta Syakbani menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa aspirasi mahasiswa didengar oleh pihak pimpinan. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada itikat baik untuk menjawab tuntutan ataupun keresahan mahasiswa, mereka siap untuk kembali menggelar aksi di gedung rektorat sebagai bentuk perlawanan. Sekian liputan hari ini, saya Debbie Gustia Fatma bersama rekan saya Asya Afra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.